Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Senin, jangan lupa membeli kue mochi. Perkenalkan, saya Sri dari kota Bekasi. Salam sapa, salam hormat saya kepada Ibu dosen Amaira dan semua teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya akan melaksanakan percobaan dan pengamatan tentang pengujian karbohidrat dan pengujian lemak. Di mana dalam pengujian nanti kita akan mengetahui makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Pengujian pertama yaitu uji karbohidrat, alat dan bahannya, piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, larutan yodium, dalam hal ini saya menggunakan betadin, dan bahan makanan yaitu kentang, biskuit, telur yang telah direbus, tepung terigu, margarin, apel, pisang, gula pasir, dan nasi. Setelah bahan-bahan dipersiapkan, maka bahan-bahan kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kentang, biskuit, putih telur, dan gula pasir kita kelompokkan menjadi 1. Kelompok yang kedua yaitu terigu dan margarin. Kelompok yang ketiga yaitu nasi, pisang, dan apel. Dan tak lupa larutan iodium yang akan kita teteskan untuk menguji karbohidrat dari masing-masing bahan tersebut, apakah mengandung karbohidrat atau tidak. Jika nanti warnanya akan berubah dari warna biru menjadi warna ungu. Yuk kita mulai uji karbohidrat dengan meneteskan larutan iodium ke masing-masing bahan yang sudah tersedia. Yang pertama yaitu gula pasir, kita teteskan. Lalu putih telur kita teteskan. Kemudian biskuit kita teteskan. Selanjutnya kentang kita teteskan juga. Kemudian kelompok yang kedua kita teteskan yaitu margarin dan tepung terigu kita teteskan juga. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu nasi kita teteskan, lalu pisang, dan yang terakhir adalah apel. Setelah semua diteteskan, kita diamkan sampai sekitar 10 menit. Apakah bahan-bahan tersebut berubah warna menjadi biru sampai keunguan? Jika berubah, maka bahan-bahan tersebut mengandung karbohidrat. Setelah diberi tetesan larutan iodium, kita diamkan selama 10 menit, kurang lebih 10 menit. Terjadi perubahan warna pada masing-masing bahan. Yang terlihat sekali yaitu berubah menjadi warna biru keunguan, yaitu pada bahan nasi, bahan tepung terigu, kentang, dan biskuit. Sedangkan untuk telur, gula pasir, apel, pisang, dan margarin juga berubah warna, tetapi warnanya menjadi merah hati. Dan ini semua menunjukkan bahwa bahan-bahan ini semuanya mengandung karbohidrat. Pengujian yang kedua yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang dibutuhkan: piring plastik, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10x10, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung, kacang tanah, pepaya, minyak goreng, susu, dan air. Setelah alat-alat dan bahan untuk melakukan uji lemak disiapkan, kemudian bahan berupa kertas coklat yang telah digunting dengan ukuran kira-kira 10x10 cm diberi nama pada masing-masing lembaran kertas coklatnya agar nantinya tidak tertukar saat melakukan uji lemaknya. Ini contohnya, nama-namanya ada
seledri, susu, dan lain sebagainya. Uji yang pertama, kita siapkan kertas coklat, air, kemudian pipet. Kita ambil sedikit air dari ke pipetnya, diisap ke pipet, kemudian diteteskan ke kertas coklatnya. Kita diamkan sekitar 10 menit. Kemudian selanjutnya kita akan menguji minyak goreng. Kita hisap minyak goreng ke pipet, kemudian kita teteskan minyak goreng ke atas kertas coklatnya. Sama seperti tadi, diamkan sekitar 10 menit. Selanjutnya kita akan menguji bahan-bahan yang ada di piring ini. Yang pertama yang kita uji yaitu kemiri, pepaya, selanjutnya seledri, kacang tanah, wortel, dan putih telur. Tetapi sebelumnya untuk menguji semua bahan-bahan ini harus kita haluskan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk seperti ini. Setelah bahan-bahan ini yang tadi dihaluskan, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita siapkan juga kertas coklat kembali untuk menguji lemaknya di setiap masing-masing yang terdapat tulisannya masing-masing. Yang pertama yaitu kemiri. Kita ambil kemiri yang telah dihaluskan, kemudian kita usap-usap di kertas coklat tersebut sampai kita usapkan sekitar 10 kali. Setelah diusap, ampasnya kita kembalikan lagi. Kemudian kita diamkan kertas hasil usapan dari kemiri selama kurang lebih 10 menit untuk melihat apakah nantinya akan ada minyak atau tidak di kertas tersebut. Selanjutnya kita ambil kacang tanah yang telah dihaluskan, sama kita usap-usapkan seperti tadi kemiri, kurang lebih 10 kali usapan. Kemiri dan kacang tanah yang telah diusapkan tadi kering, kita usapkan bahan sisanya yang belum diusapkan seperti telur, wortel, pepaya, dan seledri. Kita usapkan wortel, seledri, tempat seledri. Kita usapkan wortel dulu, diusapkan. Diusapkan, kembalikan lagi ampasnya, kita diamkan sampai 10 menit kurang lebih. Kemudian seledri sama kita usapkan juga seledrinya. Kalau seledri ini udah ada kayak berair ya, agak gampang ngusapinnya seledri karena bahannya basah bentuknya, jadi tidak kering kayak tadi. Setelah diusapkan, kita kembalikan ampasnya, kita diamkan 10 menit. Selanjutnya yaitu putih telurnya, kita usapkan telurnya.
Kemudian terakhir yaitu pepayanya, kita usapkan pepaya. Pepaya berair ya, jadi tidak perlu mengusapnya terlalu kencang karena sudah meninggalkan air sendiri ya. Setelah semua bahan diusapkan, selanjutnya tinggal kita menguji susunya dan margarin. Kemudian selanjutnya kita akan menguji susu. Kita ambil susunya sedikit, kita usapkan ke kertas coklatnya. Susu putih ini saya menggunakan susu Denkau. Kita usapkan. Selesai diusapkan, kemudian kita kembalikan ampasnya dan kita diamkan selama 10 menit. Selanjutnya kita akan menguji margarin. Kita taruh margarin di atas sendok makan, kita siapkan lilin dengan nyala korek api, kita bakar sendok tersebut sampai margarinnya meleleh. Setelah margarin meleleh, kemudian margarin tersebut kita teteskan di atas kertas coklat yang telah disiapkan sedikit saja. Setelah kita melakukan percobaan tadi tentang uji lemak yang kita ujikan masing-masing bahan makanan, kita usapkan, kita lakukan pengusapan di atas kertas coklat bahan makanan tersebut apakah meninggalkan minyak. Maka setelah kita diamkan beberapa menit, dapat terlihat bahwa bahan makanan susu tidak meninggalkan lemak. Kita enter juga tidak ada meninggalkan minyak. Selanjutnya bahan makanan pepaya juga sama, tidak menimbulkan minyak, meninggalkan minyak dan tidak adanya lemak. Bahan makanan wortel juga sama, tidak meninggalkan minyak, tidak ada minyaknya di kertas coklatnya. Selanjutnya yaitu air. Air juga sama, tidak meninggalkan minyak. Selanjutnya yaitu bahan makanan kemiri. Kemiri meninggalkan sedikit minyak di kertas coklat. Selanjutnya margarin. Nah, ini margarin sangat meninggalkan minyak atau banyak meninggalkan minyak. Selanjutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng banyak menimbulkan minyak. Selanjutnya kacang tanah. Kacang tanah setelah kita usapkan ternyata hanya sedikit meninggalkan minyak di kertas coklat. Dan terakhir adalah bahan makanan seledri. Ternyata hanya sedikit menimbulkan minyak. Jadi kita dapat mengetahui bahwa bahan makanan yang banyak meninggalkan minyak atau mengandung lemak yaitu bahan makanan minyak goreng dan margarin. Sedangkan untuk kacang tanah, seledri, dan kemiri hanya sedikit menimbulkan minyak atau mengandung sedikit lemak, jadi lemak yang baik. Dan untuk pepaya, wortel, air, dan susu tidak menimbulkan lemak. Demikianlah percobaan yang telah saya lakukan dan pengamatan pada hari ini tentang uji karbohidrat dan uji lemak. Di mana pada uji karbohidrat kita dapat mengetahui beberapa jenis makanan yang mengandung karbohidrat setelah jenis makanan tersebut kita larutkan dengan larutan iodium. Pada bahan makanan tersebut telah dilarutkan dengan iodium akan berubah warnanya menjadi warna biru keungu-unguan. Di antaranya makanan yang berubah warnanya yaitu jenis makanan nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu. Ini menandakan bahwa 4 jenis bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Untuk uji lemak, kita telah menguji dengan mengusap-usapkan jenis makanan ke atas kertas coklat. Dan apabila kertas coklat tersebut ada bekas minyaknya, maka akan mengandung lemak. Dimana pada saat pengujian kita melihat bahwa jenis makanan yang mengandung lemak setelah diadakan pengusapan, ada beberapa bahan makanan yang banyak mengandung lemak.
Di antaranya yaitu margarin dan minyak goreng. Sedangkan yang sedikit mengandung lemak yaitu seledri, kemiri, dan kacang tanah. Dan untuk makanan jenis lain seperti susu, pepaya, wortel itu tidak mengandung lemak. Dari hasil percobaan tadi kita dapat melihat bahwa kita dapat mengetahui jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Semoga dengan percobaan ini kita lebih memahami tentang dan mengetahui makanan yang banyak mengandung karbohidrat dan lemak. Karena itu sangat penting untuk kesehatan dan konsumsi kita setiap hari. Bunga mawar, bunga melati. Cukup sekian percobaan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.